teman-teman, hari ini aku mau sharing ke kalian pengalaman aku dalam beberapa hari tentang online shop. Jadi kemarin aku beli handphone second di Tokopedia. Handphone secondnya itu handphone jadul, sebenarnya bukan handphone aku, cuman pakainya akunnya melalui akun aku. Nah, terus sebelum beli udah survei-survei, dan saat survei-survei akhirnya nemuin satu toko dan ngelihat spesifikasinya kan. Di sana dia nulisnya kalau handphonenya tuh oke semua dan fotonya tuh juga oke. Cuman yang saya bingungkan adalah itu kan handphone second, tapi kenapa tulisannya tuh terjual 2 gitu loh, sudah terjual 2. Terus akhirnya saya untuk memastikan, saya menanyakan secara pastinya ya ke orangnya, ke tokonya. Akhirnya tuh chatting, saya tanyakan, "Kak, ini kondisi handphonenya minusnya apa?" gitu. Jadi usahakan kalian kalau tanya sesuatu jangan kondisinya gimana atau enggak, tapi tanyakan minusnya apa, kekurangannya apa, rusaknya di mana, kayak gitu. Namanya juga handphone second ya kan. Terus dia menjawab tidak ada minus. Oke, terus saya juga tanya, bisa lihat foto handphonenya nggak yang akan dikirimkan yang dijual, karena saya ngelihat itu kok sudah terjual 2. Terus yang mana handphonenya, fotonya yang benar? Dia bilang, oh setiap kali sudah terjual kita selalu update fotonya. Kemudian dia ngirimin saya foto. Di sana foto kondisinya bagus banget, handphonenya masih mulus kayak gitu. Terus ya sudah, akhirnya saya coba untuk beli. Kesalahan saya adalah saya tidak menanyakan email dari barang tersebut. Seharusnya saya menanyakan, "Kak, itu barang yang akan dikirimkan ke saya, emailnya tolong difotokan," misalnya kayak gitu. Terus kondisi barangnya tolong difotokan. Jadi benar-benar kita tuh ngerti, oh oke, barang ini spesifikasinya yang email yang ini yang akan saya terima, yang itu yang mereka jual, kayak gitu. Nah, karena saya juga tidak menanyakan hal itu, jadi ya sudah, akhirnya saya beli. Dan setelah barang datang, jadi dari awal unboxing itu aku udah ngerekam. Jadi dari awal unboxing itu udah aku rekam, nggak ada putus gitu ya. Jadi buka plastiknya, buka boxnya, ngecek HP-nya, masukin baterai, apa semuanya tuh aku rekam detail gitu. Memang mungkin nggak seberapa bagus rekamannya, tapi yang penting tuh harus jelas gitu ya. Nah, terakhir ternyata setelah dicobain semua, itu ngerekamnya mulai dari fisik handphonenya, terus layarnya, suaranya, speakernya, ringtone-nya, keypad-nya, dan yang terakhir itu ngecek kameranya, chargernya juga gitu. Dan ternyata yang rusak itu ada di kamera. Oke, jadi aku udah punya buktinya itu bahwa benar-benar kerusakan itu bukan dari posisi pembeli gitu ya. Mungkin karena beli terus jatuh atau apa kan? Enggak, tapi memang dari awal unboxing udah dicek langsung gitu. Karena kan penjual juga, mereka juga takut kan untuk ditipu atau dirugikan ya. Jadi kan mereka mungkin mau mastiin kalau oke, barangnya ini memang benar rusak dari dia, bukan karena kesalahan pembeli. Dimana kalau pembeli itu habis unboxing terus tiba-tiba jatuh atau tiba-tiba apa atau gimana, terus akhirnya jadi rusak, mungkin dari dia fine-fine aja kayak gitu. Akhirnya saya di Tokopedia itu ngajuin komplain. Jadi sebelum
kalian ngajuin komplainnya itu, kalian kalau terima barang jangan langsung diklik tombol terima terus jangan langsung kayak bayar gitu loh. Jadi cek dulu barangnya, baru kalau semuanya sudah oke, baru kalian terima barang bahwa kondisinya tuh oke kayak gitu. Tapi karena ini nggak oke, akhirnya saya kliknya yang komplain. Nah, di sana lalu ditanggapi oleh pembeli. Entah gimana, mungkin karena pembelinya ngerasa saya nggak ngerespon, aku nggak ngerespon, terus dia langsung WA aku gitu. Saat dia WA, ya aku tanggepin dong gitu, tapi aku bilang, Kak, mending kalau chatting diskusinya di Tokopedia-nya aja. Jadi semuanya kan itu kerekam gitu ya, historinya apa yang kita bicarain apa, terus yang diupload foto apa, video kayak gimana. Jadi semuanya terrecord sehingga dari manajemen Tokopedia-nya pun juga bisa ngelihat apa yang dibicarakan, apa yang video yang ditunjukkan. Nah, mereka juga bisa menilai kayak gitu. Nah, setelah itu akhirnya kita tetap berlanjutnya di Tokopedia. Di WA udah nggak aku tanggepin sama sekali, nggak. Nah, karena di Tokopedia itu ngupload video itu cuman bisa kalau nggak salah maksimal 15 mega. Jadi karena itu videonya itu lama ya kan, sekitar 10-15 menit, karena kan itu ngecek bener-bener dari unboxing sampai ngecek keseluruhan itu kan lama kan. Jadi filenya tuh gede banget. Jadi akhirnya itu aku upload di YouTube dan aku kasih linknya di kolom diskusi itu. Jadi biar mereka semua bisa ngecek, baik dari pihak Tokopedia-nya maupun dari penjualnya. Dan si penjual pun juga sempat pernah nanyain, Kak tolong dikirimin nomor email HP-nya gitu. Mungkin ini juga dari sisi penjual, mungkin dia juga takut ya untuk ditipu gitu. Jadi takutnya kan HP-nya dibilang rusak, padahal fotonya itu mungkin bukan HP-nya dari dia gitu ya. Mungkin sebenarnya si pembeli ini sudah punya HP yang sama tapi rusak gitu loh. Terus karena pembeli nakal, mungkin dia bilangnya, oh ini HP yang dibeli rusak, padahal itu HP dia yang difoto kayak gitu. Jadi mungkin ini untuk juga menjagai agar si penjual juga tidak ditipu oleh pembeli kayak gitu. Nah, setelah itu nggak lama dia ngecek juga, udah ngeliat videonya. Terus akhirnya dia langsung respon sih. Dia langsung respon bahwa oke, ini barangnya bisa diretur, dikembaliin, dan uang juga di refund juga gitu. Dan akhirnya udah langsung besoknya itu aku langsung kirim ke dia, kirim balik. Dan ternyata kirim balik itu kalian bisa gunain ekspedisi apa aja sih, nggak harus sama dengan ekspedisi yang waktu kita beli. Itu aku juga baru tahu karena aku nggak ngecek gitu loh. Jadi aku langsung milih, waktu itu aku belinya pakai JNE, jadi akhirnya waktu ngirim balik tuh juga pakai JNE. Padahal sebenarnya nggak, kalian boleh pakai ekspedisi apa aja yang dekat sama rumah kalian kayak gitu sih. Nah, terus barangnya aku kirimin JNE, terus kita harus masukin nomor resi pengiriman, dan jangan lupa di foto barangnya yang saat kalian kirim, sama di foto nomor resinya kayak gitu. Dan kalian bisa upload di sana juga di Tokopedia-nya itu, waktu menginput nomor resi pengiriman itu bisa upload foto juga kayak gitu sih. Jadi itu pengalaman aku. Jadi buat kalian nih untuk lebih hati-hati ya. Jadi jangan sampai, karena ini barang second jadi kan mungkin ada rusaknya. Mungkin kalau barang yang baru kan masih lebih aman lah. Kenapa aku pilih Tokopedia? Karena pengalaman aku sekali beli laptop itu fan-fan aja, tapi baru ya semuanya. Aku nggak pernah beli laptop second sih, aku belinya baru waktu itu. Dan itu fine, bener-bener dia bahkan pengiriman itu jam 1 malam dia ngirim ke rumah. Jadi kayak
wow banget gitu ya. Wih, kayak memang kayak barangnya itu penting, jadi harus segera dikirim gitu, nggak boleh ditunda-tunda kayak gitu. Itu pengalaman aku yang orang ngirim barang jam 1 malam kayak gitu. Terus aku pernah juga beli handphone Xiaomi di Tokopedia, juga fine-fine aja. Terus aku pernah juga beli iPhone 6s second refurbished, dan itu barangnya juga fine-fine aja, nggak ada masalah. Cuman memang aku sebelum beli aku survei dulu ya, survei tokonya ya, survei review-review dari para pembelinya gitu. Jadi nyari yang memang bener-bener tokonya bintangnya yang bagus dan reviewnya yang banyak, yang bagus juga kayak gitu sih. Jadi karena pengalaman aku kalau beli elektronik di Tokopedia itu aman-aman aja, jadi akhirnya aku juga mutusin untuk beli elektronik ini lagi, HP jadul ini di Tokopedia juga, karena kan juga bisa cicilan kayak gitu. Nah, itu cerita aku beberapa hari ini, dan yang ini aku ingin bagiin ke kalian supaya kalian lebih hati-hati, dan kalau beli HP tanyain emailnya, terus bener-bener kalian videoin dari awal sampai akhir waktu saat kalian ngecek. Jadi bener-bener kalian punya bukti yang kuat bahwa barang itu misalnya ada rusak itu bukan dari kalian tapi memang dari pengirim kayak gitu. Itu sih kalau dari Shopee. Dulu aku pernah beli barang tapi nggak mahal, di sekitar harga 100-150, tapi itu belinya di China, dan ternyata barangnya waktu datang itu bener-bener rusak gitu ya, nggak bisa dipakai. Terus akhirnya aku ngajuin untuk pengembalian dana, karena kalau ngirimin barang juga nggak mungkin ya ngirimin barang ke China lagi, kan ribet gitu sih. Nah, si pihak Shopee-nya pun juga dia minta kayak video waktu kalian buka, terus sama ini resi pembelian kayak gitu-gitulah, pengiriman apa kayak gitu. Jadi jangan kalian buang. Jadi sebelumnya tuh kalian foto dulu, kalian rekam dulu. Itu buat jaga-jaga kalian loh. Kayak gitu. Jadi jangan sampai barangnya itu yang diterima rusak, tapi penjual ngaku-ngaku kalau barangnya yang dikirim itu barang fine-fine aja kayak gitu. Tapi waktu itu yang di Shopee itu tanggapan dari Shopee juga bagus, mungkin karena dia juga ngecek bahwa selama ini histori aku tuh bagus, nggak pernah yang bermasalah. Justru yang waktu itu tokonya itu yang beberapa kali dapat review jelek kayak gitu, jadi historinya dia ada yang jelek. Jadi mungkin karena itu juga ya, akhirnya danaku tuh di refund ke aku. Meskipun waktu itu proof aku tuh nggak bener-bener kuat, karena kalau nggak salah mungkin resinya itu udah hilang gitu ya, udah aku buang. Tapi terakhir aku tetap dapat refund karena ya memang barangnya rusak gitu, kayak gitu. Oke, jadi sekian sharing aku untuk online shop. Apalagi kalau kalian beli barang-barang yang lumayan mahal ya, kalian harus benar-benar hati-hati. Jadi itu beberapa saran supaya kalian benar-benar ngelakuinnya satu persatu dan merekodnya satu persatu dengan baik kayak gitu. Oke, thank you udah ngeliat video ini. So see you.